Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa syuhada'is shalihin, wa bil khusus masyayikh ma'ahad Lirboyo Kediri, wa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa ila hadratin khususun muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada pengajian malam ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan kondisi as-sa'il dan mas'ul. As-sa'il itu adalah orang yang meminta, al-mas'ul adalah orang yang dimintai gitu. As-sa'il bisa orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta hutang. Mas'ul itu orang yang dimintai pertolongan atau dimintai permohonan atau dimintai hutang. Walhalu, adapun keadaan ar-rabi'atu yang keempat, kita sudah pengajian yang lalu kita sudah menjelaskan tentang tiga keadaan antara as-sa'il dan mas'ul. Sekarang kita menjelaskan tentang keadaan yang keempat. Ayyakuna, ada as-sa'ilu, orang yang meminta, orang yang memohon, ghaira mustaujibin, adalah orang yang tidak berhak, adalah orang yang tidak patut untuk meminta pertolongan, tidak patut meminta hutang gitu. Wal mas'ulu, dan orang yang dimintai pertolongan atau orang yang dimintai hutang, mutamakkinan, adalah orang yang mampu memberi pertolongan atau mampu memberi hutang. Nah, ini kondisi yang keempat ini. Sa'il, orang yang meminta hutang atau meminta pertolongannya, adalah orang yang tidak berhak atau tidak berhak untuk meminta pertolongan. Sedangkan mas'ulnya, orang yang dimintai pertolongan itu adalah orang yang mampu untuk memberi pertolongan atau memberi bantuan atau memberi hutang. Nah, wa 'alal badli, dan atas pemberian, qadiran, adalah orang yang mampu. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana? Fayang duru, maka al-mas'ul itu harus betul-betul memikirkan apakah mau memberi pertolongan atau memberi hutang atau tidak kepada sa'il tersebut. Karena sa'il atau orang yang meminta pertolongan atau meminta hutang adalah orang yang sebenarnya tidak berhak untuk diberi hutang atau diberi
diberi pertolongan. Ya. Fa'in khofa. Nah, fa'in khofa, maka ketika al-mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu takut, birroddi, takut dengan menolak, artinya tidak mau memberikan, takut apa? Qad ha'irdin, terhadap fa'in khofa, maka ketika al-mas'ul itu takut, birroddi, dengan menolak, qad ha'irdin, terhadap dilecehkannya kehormatannya. Artinya kalau dia tidak membantu, dia takut kehormatannya itu dilecehkan. Au qubha hijain, atau buruknya ejekan atau buruknya celaan, mumiddin, yang menyakitkan, ya kan? Karena maka ada al-badlu, memberikan hutang atau memberikan pertolongan, ilaihi, kepada sa'il, manduban, itu hukumnya disunahkan, sianatan, karena menjaga, ya kan, menjaga kehormatan, menjaga diri gitu. La judan, bukan karena dermawan, ya kan. Ini jadi ketika mas'ul, orang yang dimintai pertolongan atau orang yang dimintai hutang, itu takut kalau tidak memberikan hutang, atau kalau takut kalau menolak, tidak mau memberi bantuan, dia takut kehormatannya itu dilecehkan atau menimbulkan ejekan-ejekan atau celaan-celaan yang buruk, yang menyakitkan, maka memberi hutang atau memberi bantuan kepada sa'il tersebut, kepada orang yang meminta itu, hukumnya disunahkan, artinya tidak wajib, dan itu termasuk sianah, termasuk tujuannya adalah menjaga kehormatan diri, laju, dan bukan karena dermawan gitu. Faqad ruwiya, maka kemudian sungguh diriwayatkan, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, ma, sesuatu, waqa, yang menjaga, bihi, dengan ma, almar'u, seseorang, airdohu, terhadap kehormatannya almar'u, fahuwa, maka adapun ma, lahu, bagi almar'u, sodakotun, adalah sodakoh. Jadi Nabi pun berkata, sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya, maka sesuatu itu adalah sedekah gitu. Jadi kan kehormatan itu memang harus dijaga agar tidak dilecehkan, tidak dihina atau tidak terhina. Nah, dengan apapun, diantaranya dengan memberi bantuan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima bantuan. Tapi khawatir kalau tidak diberi bantuan, orang yang meminta itu akan melecehkan atau akan menginjak harga diri atau akan mencelanya gitu loh. Dan Nabi mengatakan,
sesuatu yang dapat menjaga kehormatan seseorang, maka sesuatu itu bagi orang itu adalah bernilai sedekah itu. Nah, wa in amina, dan ketika al-mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu aman, min dzalika, dari qadha irdin au qubha hijain mubintin tadi, artinya ketika mas'ul itu aman dari dari buruknya ejekan, dari penghinaan gitu, itu misalkan aman dari hal-hal yang buruk tersebut, wasalima, dan al-mas'ul itu selamat, minhu, dari zalika, maksudnya al-mas'ul itu selamat, terbebas dari pelecehan, terbebas dari ejekan, terbebas dari celaan. Nah, kalau demikian bagaimana? Nah, faminan nasi, maka dari manusia itu man adalah seseorang ghalaba, yang ghalib, yang memenangkan, man itu al-mas'alata, terhadap permohonan, wa amaro, dan seseorang itu memerintahkan, bil badli, wa umiro, dan diperintahkan man itu bil badli, dengan memberinya. Nah, jadi misalkan al-mas'ul, orang yang dimintai pertolongan, orang yang dimintai hutang itu, misalkan kalau tidak memberi hutang atau tidak memberi bantuan, dia tidak akan dilecehkan atau tidak akan diejek, tapi orang yang meminta pertolongan itu atau orang yang meminta hutang itu memaksa gitu, misalkan ghalabal mas'alata, jadi dia memaksa agar dia dipenuhi permintaannya, dia ingin memaksa untuk dipenuhi permohonannya atau hutangnya. Nah, kalau demikian, nah mas'ul itu ya baiknya memberinya gitu loh. Nah, ya memberinya saja, li alla yuqabila, supaya mas'ul itu, orang yang dimintai pertolongan itu, tidak membandingkan ar-roja'a, terhadap harapan, ya harapannya sa'il, bil khaybati, dengan kegagalan atau ketidakberhasilan atau frustasi. Itu artinya supaya sa'il itu tidak frustasi gitu. Wal amala, dan mas'ul as-sa'il itu tidak, ya angan-angannya itu bil ibasi, dengan keputusasaannya sa'il. Artinya agar sa'il, orang yang meminta, itu angan-angannya itu tidak berakhir dengan keputusasaan gitu. Jadi kan biasanya orang itu kalau punya harapan sangat besar, tapi harapannya itu pupus atau harapannya itu tidak tercapai, itu kan biasanya terjadi frustasi gitu kan, atau memiliki ekspektasi yang sangat kuat, memiliki angan-angan yang sangat kuat,
itu kalau tidak terpenuhi atau gagal itu seringkali putus asa, gitu ya kan. Nah, dengan demikian kalau orang yang meminta agar tidak putus asa, agar tidak frustasi, itu maka sebaiknya diberi, gitu. Al-mas'ul, orang yang dimintai pertolongan, orang yang dimintai hutang itu sebaiknya memberinya, tujuannya agar orang yang meminta itu tidak frustasi atau tidak putus asa. Walima, dan karena sesuatu fihi di dalam mas'ul min walima, dan karena sesuatu fihi di dalam mas'ul min i'tiyadir raddi, dari biasa menolak terhadap sa'il, wa istisha lil man'i, dan sangat mudah menolak, gitu, al-mufiddi, yang mendatangkan istishal man'i itu ila syakhi, kepada sifat pelit, gitu. Nah, jadi ada seseorang itu kalau orang yang biasa menolak atau menolak untuk tidak membantu orang lain, mudah atau mudah emoh, gitu ya, mudah tidak membantu orang lain, itu orang tersebut akan menghantarkan dirinya kepada sifat asyuh. Syuh itu pelit, gitu. Wa ansyada, dan mendendangkan syair al-Asmu'iyu, Imam Asmu'i, anil Kisai, dari Imam Kisai. Ka'annaka fil kitabi wajadta la'an muharramatan 'alaika fala tuhillu. Ka'annaka, seperti atau seakan-akan sesungguhnya kamu itu fil kitabi, di dalam kitab. Makanya kitab ini di Lauhil Mahfud. Wajadta, maka kamu menemukan la'an, terhadap ucapan yang buruk, muharramatan, terhadap sesuatu yang diharamkan, alaika, atas kamu, fala tuhillu, maka kamu jangan menghalalkannya. Artinya ucapan buruk yang diharamkan hendaklah jangan kamu halalkan sehingga kamu mudah mengucapkannya, gitu loh. Jadi kan biasanya kan kalau orang yang biasa berkata sarkas, kasar, kotor, itu kan sangat mudah mengeluarkan kata-kata kotor itu dari mulutnya. Nah, itu janganlah sampai kamu menghalalkan, gitu, kata-kata kotor, sarkas, kata-kata yang tidak baik itu. Fama tadri idza a'taita malan ayuktsaru min samahika am yuqillu. Fama tadri, maka kamu tidak tahu, idza a'taita, ketika kamu memberikan malan, terhadap harta, ayuktsaru, apakah mal itu memperbanyak, min samahika, dari kedermawananmu, am yuqillu, ataukah mal itu akan mempersedikit terhadap samahak. Jadi kamu tidak tahu ketika kamu memberikan hartamu, ya kan, karena kamu dermawan, apakah hartamu itu akan semakin banyak ataukah justru akan semakin sedikit, itu. Ya kan, biasanya kan kalau kita bersedekah atau kalau kita membantu, menolong, itu
pasti ada gantinya. Boleh jadi gantinya akan berlipat ganda. Nah, makanya disindir dalam syair ini, ya kamu kan tidak tahu, katanya. Kamu tidak tahu ketika kamu memberikan harta untuk menyumbang, untuk membantu orang lain, kamu tidak tahu apakah hartamu itu nanti akan semakin banyak atau semakin berkurang, gitu. Nah, kalau orang yang mindsetnya menganggap bahwa sedekah itu mengurangi hartanya, ya kan, maka dia sulit untuk bersedekah, gitu. Tapi kalau orang yang punya keyakinan kuat bahwa dengan sedekah atau dengan membantu itu Allah akan menggantinya dengan rizki yang lebih banyak, berlipat ganda, maka dia pun dengan mudah akan memberikan sedekah atau memberi bantuan kepada orang lain, gitu. Nah, idza hadara syita'u fa anta syamsun wa in hadaral masifu fa anta dhillun. Nah, ini balagho ya, ini sastra banget. Idza hadara, ketika hadir, asyita'u, waktu musim dingin. Ya, jadi syita itu kalau di Katulistiwa seperti kita di sini, itu diterjemahkannya musim hujan, ya kan, musim hujan. Tapi kalau di negara-negara yang tidak punya musim hujan tapi adanya musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi, seperti di Mesir itu ada 4 musim. Itu biasanya asyita itu diartikan sebagai musim dingin, gitu. Ya kan? Jadi ketika musim hujan atau musim dingin hadir, kalau bahasa Jawanya syita itu rendeng gitu, masa rendeng katanya itu. Nah, fa'anta, maka kamu syamsun, bagaikan matahari, gitu. Ya kan, kalau musim hujan atau musim dingin seperti di Mesir, itu kan sulit sekali menanti hadirnya matahari karena keadaannya selalu gelap seperti itu. Nah, seseorang yang mau membantu, gitu ya, mau menolong, mau memberi hutang, gitu ya. Nah, itu seperti matahari, gitu kan. Kehadirannya itu seperti matahari di musim dingin atau di musim hujan, gitu. Artinya sangat dirindukan, sangat diharapkan. Kalau di musim dingin, kenapa merindukan matahari? Karena matahari itu bisa sejenak menghangatkan suasana, sejenak menghangatkan suhu, gitu ya. Sehingga itu dibutuhkan. Sebagaimana musim hujan. Nah, kalau musim hujan itu kan kenapa kita merindukan matahari? Karena kita kan biasanya punya jemuran, ya kan. Nah, kalau jemuran itu di musim hujan, apalagi kalau nggak punya mesin cuci, nggak punya pengering di musim cuci, itu kan sangat berharap adanya matahari, karena dengan adanya matahari jemuran kita itu bisa kering, gitu ya. Kalau enggak ya lama keringnya karena selalu mendung dan hujan, gitu. Nah, begitupun posisi orang yang dimintai pertolongan, ya kan, itu seperti matahari.
di musim hujan. Wa in hadoro, nah dan ketika hadir al-masifu, musim panas, ya kan? Kalau bahasa Jawanya musim ketiga ya, musim panas, fa'anta, maka kamu, dilun itu bagaikan keteduhan atau bagaikan ya bayangan yang teduh, ya kan. Jadi kalau musim panas, teriknya matahari kan panas sekali. Nah, kita kan akan merindukan musim akan merindukan suasana yang ya angin sepoi-sepoi, udara sahdu, tidak begitu panas gitu ya. Ya, nah itu kita merindukan seperti itu. Nah, sebagaimana kita juga merindukan atau mengharapkan orang yang mampu menolong itu. Wa minan nasi dan sebagian dari manusia itu, man adalah seseorang i'tabaro yang menganggap, man itu atau mencari atau menganggap al-asbaba terhadap sebab-sebab, wa ghallaba dan man itu menggalibkan atau mengalahkan halas sa'ili terhadap keadaan orang yang meminta, wa nadaba dan man itu segera ilal man'i terhadap menolak atau mencegah. Idza kana ketika ada al-ata'u pemberian fi ghairi haqqin dalam bukan haknya. Jadi sebagian manusia itu kan, itu akan mencari-cari alasan, sebab itu, dan melihat keadaan sa'il itu. Nah ternyata sa'il, orang yang meminta pertolongan itu bukan orang yang berhak diberi pertolongan gitu misalkan. Nah ini sebagian manusia itu akan segera menolak, mencegah, segera tidak membantunya gitu, karena alasannya itu memberikan pada orang yang tidak berhak menerimanya gitu. Al-ata fi ghairi haqqin, memberikan pada seseorang yang tidak berhak menerimanya. Nah, kenapa? Liyaqwa, karena supaya mas'ul itu kuat alal hukuki, atas hak-hak, idza aradat ketika hak-hak itu datang mendatanginya atau membebaninya. Wala ya'juzu, dan mas'ul itu tidak lemah anha atas al-hukuk idza lazimat ketika hukuk itu wajib, wa ta'ayyanat dan hukuk itu ditentukan atau fardu ain bagi mas'ul, ya kan. Jadi sa'il, orang yang meminta pertolongan, orang yang meminta hutang adalah orang yang tidak berhak untuk menerima pertolongan, ya kan. Selain tidak berhak menerima pertolongan, juga bagi mas'ul, bagi orang yang dimintai pertolongan itu daripada uangnya itu diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya, ya kan, mendingan uang itu dipegang oleh dirinya
supaya dia mampu kuat memenuhi hak-hak dan kewajibannya gitu. Jadi seandainya uangnya itu diberikan kepada orang yang meminta pertolongan, tapi sebenarnya dia tidak layak untuk ditolong karena mungkin kaya ataupun mampu. Nah, kalau uangnya diberikan kepada dia, suatu waktu dia mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu ada hal-hal yang wajib ditunaikan, hak dan kewajiban, nah itu akan kerepotan karena uangnya sudah diberikan kepada sa'il, kepada orang yang meminta tapi tidak layak dibantu itu. Tuh. Nah, ini kebanyakan orang seperti itu. Artinya kata Imam Al-Mawardi itu sebagian besar dari orang itu begitu. Jadi setelah hala sa'il melihat kondisi orang yang meminta bantuan itu, ternyata kaya, ternyata kok dia mampu, tapi kok kenapa meminta-minta, atau kenapa dia meminta pertolongan. Nah, terus ya akhirnya sebagian orang itu kan berpikirnya daripada uang itu diberikan kepada dia yang tidak berhak, mendingan di saving atau diputar untuk bisnis yang hasilnya itu untuk mengcover hak dan kewajiban dirinya atau hak dan kewajiban dirinya kepada keluarganya, seperti itu. Waqad qala, dan sungguh berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair. Apa yang dikatakan? La tujid bil ata'i fi ghairi haqqin, laisa fi man'i ghairi dzil haqqi bukhlun. La tujid, kamu tidak termasuk dermawan bil ata'i, dengan sebab memberikan fi ghairi haqqin, pada orang yang tidak berhak menerimanya. Laisa, karena tidaklah fi man'i ghairi dzil haqqi, dalam mencegah memberi kepada orang yang tidak berhak menerimanya, bukhlun, bakhil, ya kan? Jadi orang yang memberi pertolongan kepada orang yang tidak berhak menerimanya itu bukan termasuk dermawan, gitu. Ya karena mencegah atau tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, itu bukanlah pelit, bukan tindakan yang pelit, gitu. Jadi dermawan itu kan lawan katanya adalah pelit. Al-jud itu lawan katanya bakhil. Nah, kalau tidak jud berarti bakhil. Nah, ini kalau orang memberikan bantuan kepada orang yang tidak berhak menerima bantuan, nah itu bukanlah orang yang dermawan, karena kalaupun toh dia tidak memberi bantuan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, itu tidak dikatakan orang yang pelit, gitu. Innamal judu anta juda ala man huwa lil judi wan nadamin ka ahlu. Innamal judu, dermawan, anta juda itu ketika kamu dermawan, alaman, atas seseorang, huwa, yaitu man, lil judi, kepada pemberian atau kedermawanan, wan nada, dan pemberian, minka, dari kamu, ahlu, adalah ahlinya. Ahlinya itu adalah orang yang berhak menerimanya. Jadi yang dinamakan dermawan, ya kan, adalah ketika kamu memberikan
pemberian kepada orang yang berhak menerimanya, itu memang ahlinya gitu. Kalau dalam istilah zakat itu kan mustahiknya gitu. Jadi mustahikus zakat. Jadi dermawan ketika kita memberikan kepada seorang yang berhak menerimanya. Fa'amman, maka adapun seseorang ajaba yang merespon atau memenuhi, man itu menjawab as-su'ala terhadap permohonan, terhadap permintaan. Wa wa'ada, dan man itu orang itu berjanji, berjanji bil badli dengan memberi, wan nawali dan menyanggupi, faqad soro, maka sungguh man itu seseorang itu menjadi biwa'dihi dengan janjinya man, marhunan, adalah orang yang digadaikan. Wasoro, dan menjadi wafa'uhu, pemenuhan man bil wa'di dengan janji, makrunan, itu disertakan atau dibarengkan, ya kan? Jadi barang siapa yang menyanggupi permintaan dan dia janji akan memberinya dan dia janji akan menyanggupinya, maka dia adalah orang yang tergadaikan atau tersandera dengan janjinya itu, dan dia harus mau tidak mau memenuhi dan menyanggupi dan merealisasikan janjinya itu. Nah, fal i'tibaru, maka i'tibar atau menuntut atau menganggap bihaqqis sa'ili, itu dengan haknya orang yang meminta ba'dal wa'di, setelah janji. Jadi fal i'tibaru bihaqqis sa'il ba'dal wa'di. Jadi yang kalau sudah janji, ya kan, maka orang yang meminta itu memiliki hak untuk menagihnya itu karena janjinya. Jadi tidak ada urusan apakah sa'il, orang yang meminta itu adalah orang yang layak untuk diberi pertolongan atau tidak itu. Tapi kalau mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu berjanji, ya maka dia harus memenuhi janjinya itu. Dan itu ada hak bagi orang yang meminta pertolongan untuk dipenuhinya itu, karena janji. Nah, wala sabila, dan tidak ada jalan sama sekali ila murajaati nafsihi, kepada kembali bertanya kepada hatinya man firrodi, di dalam menolak. Jadi tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan kompromi lagi, tidak ada evaluasi lagi, tidak ada curhatan kepada hatinya lagi untuk emoh atau tidak mau membantunya karena dia sudah janji gitu. Fayastaujibu, maka man itu berhak ma'a dhammil man'i, serta hinanya mencegah atau hinanya tidak mau memberi pertolongan atau memberi hutang, lu'umal bukhli, terhadap buruknya sifat pelit, wa maqtal qadiri, dan marahnya zat yang maha kuasa, yaitu Allah, wa huznatal kadzubi, dan buruknya orang yang banyak bohong, ya kan? Jadi kalau orang itu sudah janji akan mau membantu, ya, tapi ternyata
tidak mau membantu, ya dia termasuk seburuk-buruknya orang yang pelit, dan Allah yang Maha Kuasa itu murka, dan dia termasuk dicap sebagai orang hujnatul kadzubi. Hujnatul kadzubi itu orang yang suka menyebar hoax gitu. Yang buruknya orang yang banyak bohongnya, yaitu penyebar hoax gitu. Al-kadzub atau kadzab gitu ya. Tsumma la sabila, kemudian tidak ada jalan sama sekali lima talihi, bagi menunda-nundanya man, ba'dal wa'di, setelah janji akan memberinya, ya kan. Jadi begitu janji, ya besok saya akan membantu, saya akan memberi sumbangan misalkan, ternyata besoknya itu ditagih. Nah, itu tidak boleh ditunda-tunda lagi. Tidak ada jalan untuk menunda. Lusa ya, oh ya seminggu lagi, ya itu tidak bisa, karena dia sudah menentukan waktu besok akan merealisasikan janjinya. Nah, besok itulah yang harus dipenuhi janjinya, tidak ada jalan untuk menunda-nundanya. 5, karena sesuatu fil matli, dalam menunda-nunda, min taddiris soni'i, yaitu sesuatu itu apa? Berupa memperkeruh, ya kan, orang yang berbuat. Watam hikis syukri, dan melebur rasa syukurnya orang yang akan diberinya, ya kan. Jadi menunda-nunda itu akan memperkeruh suasana dan akan melebur dan melemahkan rasa syukur orang yang akan diberi bantuan. Jadi misalkan, ya besok ya saya akan saya kasih bantuan besok gitu. Nah, ternyata besoknya setelah ditagih, aduh gimana kalau lusa, gimana 1 minggu lagi misalkan. Nah, itu menunda-nunda seperti itu buruk, karena akan memperkeruh dan melebur, mengikis rasa syukur bagi orang yang akan diberinya itu. Ya karena padahal, wah kok ditunda-tunda ya, kok seperti ini. Nah, misalkan jadi rasa syukurnya mengurangi. Wal arabu, orang Arab, ya taqulu, itu al Arab berkata, fi amthaliha, dalam kalam misal, kalam pribahasa atau kalam perumpamaannya Arab, apa yang dikatakan al matlu, menunda-nunda, ahadul man aini, salah satu dari dari dua tipologi mencegah atau tidak mau memenuhi. Jadi menunda-nunda itu salah satu dari bentuk tidak mau realisasikan itu, atau menunda-nunda itu salah satu dari bentuk tidak mau memberi itu. Wal ya'su, sedangkan putus asa, ahadun nujhaini, salah satu dari dua kesuksesan. Nah, ini peribahasa. Jadi menunda-nunda, jadi kan orang mau memberi bantuan gitu kan. Nah, lalu kemudian besok ya gitu, besok ditagih, ternyata oh iya lusa atau 1 minggu lagi gitu. Nah, ini sebenarnya menunda-nunda ini adalah salah satu
dari tipologi tidak memberi gitu. Besok ternyata besok kan tidak terlaksana juga, tidak direalisasikan pemberiannya, berarti tidak memberi gitu. Besoknya lagi itu kan berarti menunda-nunda itu sama saja dengan tidak memberinya gitu loh. Nah, kalau putus asa, wal ya'su ahadun nujhaini, salah satu dari kedua kesuksesan. Nujhaini, najah kan sukses ya. Jadi putus asa, jadi putus, jadi berarti kan ini kan dari pihak ya kan, dari pihak orang yang meminta pertolongan tapi ditunda-tunda itu ya. Jadi dia sebenarnya sukses tapi putus, gimana ya? Ini kalau misal gitu. Jadi putus asa itu adalah salah satu dari kedua kesuksesan, atau ibaratnya kalau bahasa kitanya itu kegagalan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, ya kan gitu ya. Nah itu kayaknya seperti itu. Jadi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi sebagaimana orang yang waqala, dan berkata Bishr bin Barad adollat, meneduhi atau meneduhi, membayang-bayangi, alaina, atas kita, minka, dari kamu, yauman, di suatu hari, ghamamatun, mendung. Jadi di suatu hari mendung itu meneduhi atau mengaubi, meneduhi kita. Nah lalu kemudian adoat, yang ghamama itu menerangi, lana, kepada kita, apa yang menerangi, barqon, kilatnya, ya kan. Wa abto, dan sangat lamban atau rintik-rintik, rosasuha, hujan gerimisnya ghamama, ya kan. Jadi kalau mendung itu menyelimuti, ya kan, menyelimuti awan, mendung itu menyelimuti langit, ya kan, kilatnya itulah yang menerangi kita kan, cret, nah, itu kan menerangi, dan hujan pun rintik-rintik turun itu. Fala ghaimuha, maka tidak tidaklah mendungnya ghamamah itu ya, yujli, itu hilang, fayai asu, kemudian putus asa, tomiun, orang yang punya harapan, yang tamak gitu ya. Wala ghaithuha, dan tidaklah hujannya ghamamah tadi, ya'ti, datang, ghamamah itu, fayurawi, maka sebabnya disegarkan, atau syuha, dahaganya atau hausnya ghamamah, ya kan. Iya kan, jadi mendung itu hilang, ya kan. Tidaklah mendung itu ketika hilang menjadikan orang yang
punya harapan itu putus asa, dan tidaklah hujan itu datang bisa menyegarkan haus dan dahaganya seseorang, ya kan? Jadi hujan dan mendung. Jadi kalau mendung itu hilang, ya kan, maka orang yang punya harapan itu tidaklah putus asa. Sebagaimana ya hujan itu tidak berarti dapat menghilangkan haus dan dahaganya seseorang. Tsumma idza anjaza, kemudian ketika mas'ul itu merealisasikan atau melestarikan wa'dahu terhadap janjinya mas'ul, wa aufa, dan mas'ul itu memenuhi ahdahu terhadap janjinya mas'ul, lam yattabi'u, maka mas'ul itu tidak mengikutkan nafsahu terhadap dirinya mas'ul, ma terhadap sesuatu a'ta yang mas'ul itu berikan, wa yasurru, dan membahagiakan mas'ul itu inkanat, ketika ada yaduhu, tangannya mas'ul al-ulya berada di atas, ya kan. Kemudian ya, jadi maksudnya mas'ul itu merealisasikan janjinya. Ketika merealisasikan janjinya dan memenuhi janjinya, ya kan, ya maka ya mas'ul itu tidak mengikuti kemauan dirinya atas apa yang akan diberikannya itu, ya kan. Jadi artinya ya tetap misalkan keinginan dirinya itu ingin memberikan 100, tapi janjinya itu 150, begitu loh. Nah, maka yang menjadi komitmen yang harus direalisasikan itu adalah 150-nya itu, gitu, bukan 100-nya. Jadi lam tabi' nafsahu ma'a'to. Jadi dia tidak mengikuti apa yang dia inginkan, seberapa kadar yang harus diberikan, gitu. Kalau komitmennya mau memberikan 150, ya kasih 150, bukan 100, gitu. Ya meskipun dia bahagia, ya, dan dia bahagia tangannya dia ada di atas. Maksudnya tangan di atas tuh tangan orang yang memberi, gitu loh. Simbol dari tangan orang yang memberi. Faqad qala, maka sungguh berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya, al-yadu, tangan al-ulya yang ada di atas, khairun, itu lebih baik, minal yadi, daripada tangan as-sufla yang ada di bawah. Jadi al-yadul ulya khairum minal yadi as-sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang membantu adalah lebih baik daripada orang yang dibantu. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Tapi lebih baik lebih baik di sini dalam pengertian di mata Allah, ya. Bukan berarti lebih baik lalu kemudian orang yang memberi itu boleh melakukan diskriminasi, boleh melakukan penghinaan terhadap orang yang dibantu, tidak.
Tidak boleh. Itu maksudnya khairun di sini lebih baik itu di mata Allah. Dan itu pun memberi itu juga harus dengan etika. Menerimanya pun harus dengan etika. Tidak boleh mentang-mentang memberi bantuan lalu kemudian dia seenaknya saja, itu tidak boleh demikian. Karena orang yang memberi lebih baik dari orang yang menerima itu dalam pengertian di mata Allah. Ya di mata, ya sesungguhnya juga di mata manusia yang lain pun orang yang membantu itu adalah lebih baik gitu. Waqala, dan berkata asyairu, penyair, fa innaka la tadri idza jaa sailun a anta bima tu'tihi am huwa as'adu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, la tadri, itu kamu tidak tahu, idza jaa, ketika datang, sailun, orang yang meminta, a anta, apakah kamu, bima, dengan sesuatu, tu'tihi, yang kamu memberikan, hi, terhadap ma, am, apakah, atau huwa, yaitu mas'ul, sa'il as'adu, itu lebih bahagia. Nah ini tapi di sini ada khobar yang mustatir ya. A anta bima tu'tihi as'ad am huwa as'ad gitu. Jadi maka sesungguhnya kamu itu tidak tahu gitu. Ketika orang yang meminta itu datang, apakah kamu adalah apakah kamu yang sebagai orang yang memberi sesuatu itu lebih bahagia, atau justru orang yang meminta itulah yang lebih bahagia. Jadi misalkan kita mas'ul, kita ini orang yang dimintai pertolongan. Nah, orang yang meminta pertolongan itu datang, ya kan? Nah, kita ini tidak tahu siapa yang lebih bahagia. Apakah kita yang memberi pertolongan kepadanya, atau dia yang menerima pertolongan, itu yang lebih bahagia. Asa boleh jadi terkadang sailun, orang yang meminta, dzu hajatin, yang memiliki kebutuhan, in mana'tahu, ketika kamu mencegahu terhadap sail, minal yaumi, dari inilah hari, sualan, terhadap permohonan atau permintaan, ayakuna, ada, lahu, bagi sail, ghadun, meminta di hari esok. Ya kan? Jadi bisa jadi orang yang meminta, yang memang dia butuh gitu, memiliki kebutuhan, ya kan, ketika kamu hari ini menolaknya, ketika kamu hari ini tidak membantunya gitu kan, tidak memenuhi permintaannya, boleh jadi besok dia akan datang lagi memintanya gitu. Nah, wal yakun, dan supaya ada min sururihi, dari kebahagiaannya mas'ul, orang yang dimintai pertolongan, idkanat, karena ada arzaku, rizki, muqaddaratan, yang dikuasai. Ay antakuna, ada al-arzak itu ala yadihi, atas tangannya mas'ul, jariyatan, bisa direalisasikan. Jadi kebahagiaan mas'ul, ya kan, kebahagiaan orang yang dimintai pertolongan ketika dia memiliki rizki yang mampu untuk
direalisasikan, yang mampu untuk direalisasikan untuk membantu untuk menutupi hutang gitu loh ya. Wa min jihatihi, dan dari dari sisi man, wasilatan sampai latan takilu, tidak berpindah al arzak itu, anhu dari man biman'in, dengan mencegah, wala tatahawwalu, dan tidak berpindah al arzak itu anhu dari man bi iyasin, dengan putus asa, ya kan. Jadi seseorang yang punya kesempatan, punya uang gitu, yang mampu untuk membantu, yang mampu untuk memenuhi janjinya gitu, itu kalau bisa segera ditunaikan, ya kan, agar rizki itu tidak berpindah atau tidak mengalami perubahan. Ya kan, manusia itu dinamis gitu ya. Hari ini kaya, boleh jadi besok miskin, ya kan. Hari ini mampu, boleh jadi besok itu tidak mampu gitu. Nah, ketika rizki itu ada di tangan, maka hak dan kewajiban itu diprioritaskan agar kesempatan itu bisa digunakan sebaik mungkin, karena tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya gitu. Wa hukiya, dan diriwayatkan, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, syakka, curhat, rajul itu kathrota ayalihi, terhadap banyaknya keluarganya rajul, ila ba'di zuhadi, kepada sebagian ulama zuhud. Jadi ada seorang laki-laki ngeluh, curhat kepada ulama zuhad, orang yang zuhud. Wahai kiai, wahai ulama, wahai guru gitu, saya ini banyak sekali anaknya gitu. Saya ini di rumah banyak sekali keluarga gitu. Ya, artinya ngeluh. Karena kalau banyak anak, banyak keluarga kan, apa yang dikeluhkan yaitu soal nafkah gitu kan. Ya, banyak anak, banyak nafkah yang harus dikeluarkan kan gitu. Faqala, kemudian ba'du zuhad itu berkata, undur, lihatlah kamu, man, terhadap seseorang, kana, yang ada, minhum, dari man, laisa, yang tidaklah, rizkuhu, rizkinya man, alallahi, atas Allah azza wa jalla. Fahawwalahu, maka pindahkanlah kamu hu, terhadap man itu, ila manzili, kepada rumahku, ke rumahku. Ya, kalau ada orang yang, intinya gini, kalau ada orang yang tidak yakin Allah itu akan memberi rizki, ya, atau kalau Anda tidak yakin bahwa Allah akan memberi rizki, ya sudah, pindahkanlah ke rumahku, biar aku yang akan memberi nafkah, maksudnya begitu. Jadi ini cerita, misalkan ada umat, zuhad ini kan ibaratnya kiai lah ya. Ada umat curhat ke salah satu umat, curhat ke kiai, misalkan, kiai, saya ini anaknya banyak, di rumah itu umpel-umpelan gitu ya, misalkan, itu bagaimana kiai gitu. Sementara saya kemampuan ekonominya terbatas gitu. Nah, kiai itu menjawab, zuhad ini,
Ya sudah, kalau kamu tidak percaya bahwa Allah akan memberi rizki, dan dengan rizki itu kamu mampu memenuhi kebutuhan keluargamu, ya sudah, keluargamu itu pindahkanlah ke rumahku, biar keluargamu itu nyantri ke rumahku dan aku yang akan menafkahinya, gitu loh, kira-kira begitu. Ya kan biasa di kiai zaman dulu kan seperti itu. Ya bahkan sampai sekarang juga banyak kiai itu tabani, ya, mengangkat anak orang fakir miskin, diangkat, belajar ngaji sama dia, dikasih makan, dikasih ya semacam dulu belum ada beasiswa, atau sampai sekarang juga banyak kiai itu menyantuni, menyekolahkan dan secara gratis, ngaji gratis. Yang penting kan dia mereka menjadi manusia-manusia yang baik, gitu kan. Iya, itu lebih dari sekedar beasiswa, gitu kan, ya. Waqala, dan berkata Ibnu Sirin li rajulin, kepada seorang laki-laki, kana yang ada, yaktihi, datang rajul itu kepada Ibnu Sirin, ala dabatin, dengan menggunakan dengan menaiki dabah, kendaraan yang berupa binatang. Fafaqoda, kemudian Ibnu Sirin itu tidak ada ad-dabata terhadap kendaraan yang berupa binatang. Ya, kalau dulu kan belum ada mobil, belum ada motor, ya. Jadi kendaraannya itu dabah. Kendaraannya itu ada keledai, humar, ya kan, keledai. Ada kendaraan jaran, kuda, ya kan, onta. Ada kendaraan gajah, gitu ya. Nah, ini seorang laki-laki datang ke Ibnu Sirin dengan membawa kendaraan, gitu ya, naik kendaraan, gitu. Tapi sementara Ibnu Sirin sendiri tidak memiliki kendaraan, gitu. Ibaratnya kalau dulu itu misalkan kuda yang bagus sekali itu ibaratnya misalkan Land Cruiser-nya atau Alphard-nya gitu sekarang itu, ya. Kalau misalkan kuda yang sedengan itu misalkan Pajero-nya atau Innova-nya, seperti itu. Nah, seorang laki-laki datang ke Ibnu Sirin dengan menggunakan kendaraan, sementara Ibnu Sirin itu nggak punya kendaraan. Lalu kemudian laki-laki Ibnu Sirin berkata, "Ma, apa?" katanya. Fa'ala, melakukan bardau nuka itu kuda tarik kamu, ya, kuda tarik kamu. Apa yang dilakukan oleh kudamu itu, kuda tarikanmu itu, kuda kendaraanmu itu, gitu. Qala, kemudian rajul itu berkata, istadtu, sungguh istaddat, sungguh berat, gitu, alaya, atasku, mu'natuhu, ya kan, mu'natuhu atau ragat. Nah, ragat itu ya biayanya bardunak, itu sungguh biaya untuk ngurus kendaraan itu sangat berat bagiku, gitu. Fa bi'tuhu, maka saya menjualhu terhadap bardunak itu. Ya kan. Jadi apa itu? Kok kenapa kamu itu apa yang terkait dengan
kuda kendaraanmu itu. Nah, laki-laki itu berkata, sungguh katanya, mu'nahnya yang ngopeni ya kan kendaraan itu sungguh berat bagiku. Ya kalau dulu kan misalkan kendaraannya berupa kuda, kalau beda loh ya, kuda yang dibuat kendaraan makannya itu beda dengan kuda peliharaan. Makannya kuda yang untuk kendaraan itu kan jauh lebih banyak gitu, karena kan staminanya harus lebih besar, sehingga kebutuhan makannya, minumnya, atau mungkin ramuan-ramuan gizinya gitu, jamunya kalau misalkan kudanya itu sakit gitu ya, jadi besar gitu, biayanya besar gitu untuk memelihara binatang yang kendaraan ya, binatang yang dijadikan kendaraan itu kan. Kalau sekarang kan bahan bakarnya ya, kendaraan tuh ya bahan bakar, servisnya gitu ya. Kalau ada kerusakan ya harus ganti onderdil misalkan. Kalau lecet misalkan seperti itu, biaya servisnya itu mahal, ya kan. Sebagaimana dulu kendaraan berupa binatang pun demikian, mahal, biaya perawatannya mahal, yaitu untuk makannya, gizinya, minumnya dan lain-lain. Makanya laki-laki itu menjual kuda untuk kendaraan itu dijual dia. Qala, kemudian Ibnu Sirin berkata, afatarohu, apakah kamu lihat terhadap Bardunik, khalafa, Bardunik itu meninggalkan rizqahu, terhadap rizkinya Bardunik, indaka, di sisimu. Nah, ya kan, apakah kamu melihat Bardunik itu? Jadi Bardunik itu sejatinya adalah akan mendapatkan rizkinya sendiri di sisimu. Artinya gini, jadi kalau kita ini punya beban tanggungan binatang kendaraan ya, kuda dalam bentuk kendaraan binatang kuda itu kan Allah akan memberi rizki untuk kuda itu gitu. Ya memang biwasilati, dengan wasilah majikannya atau pemiliknya gitu. Nah, apakah kamu itu melihat gitu ya, ya kamu apakah kamu melihat sebenarnya ada rizki milik kuda kendaraanmu itu di sisimu. Ya, jadi kalau sama seperti halnya kalau misalkan kendaraan kuda, nah, dengan kendaraan kuda itu mobilisasi semakin gencar, mobilisasi semakin mudah, ya kan, karena punya kuda itu. Larinya atau jalannya semakin jauh itu, untuk mempermudah bisnis, mempermudah hubungan, mempermudah jangkauan dalam merealisasikan berbagai bisnis atau hubungan gitu. Nah, dengan begitu kan berarti kendaraan itu adalah sarana gitu untuk mempermudah
kita mencari rizki itu. Nah, dengan mempermudah mencari rizki, berarti kan disitulah rizkinya kendaraan gitu. Misalkan tidak punya kendaraan, tidak punya onta atau tidak punya kuda, maka harus jalan kaki. Seberapa kuat jalan kaki itu, dan jalan kaki itu kan akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Jadi berat gitu. Sehingga rizkinya pun sedikit gitu yang didapat. Nah, sedangkan kalau ada kendaraan berupa onta atau berupa kuda, maka akan semakin mempermudah dan mempercepat mobilisasi. Dengan mobilisasinya cepat, rizkinya pun akan semakin lebih banyak daripada jalan kaki, seperti itu. Nah, jadi itu pandangan Ibnu Sirin tentang rizki yang ada di kendaraan. Jadi misalkan kita punya kendaraan motor, itu akan lebih mudah daripada kita jalan kaki, atau akan lebih mudah daripada menggunakan angkot misalkan gitu. Atau misalkan kita punya mobil, kendaraan mobil itu akan lebih, mobilisasinya akan lebih jauh lagi, akan lebih dinamis lagi gitu. Dan ya meskipun memang harus ada biaya perawatan untuk kendaraan, tapi sebandinglah dengan hasil dari mobilisasi yang dinamis dan mudah itu gitu. Itu menurut pandangan Ibnu Sirin. Jadi jangan kamu risau gitu dengan kendaraan, karena kendaraanmu itu ya memiliki rizkinya sendiri gitu. Waqala, dan berkata Ibnu Rumi rahimahu, semoga merahmati terhadap Ibnu Rumi, Allah, apa yang dikatakan, innalillahi ghaira mar'aka mar'a narta'ihi wa ghaira ma'ika ma'an. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, ghaira mar'aka, selain tempat ngangon, tempat penggembalaanmu, selain tempat penggembalaanmu, mar'an, tempat gembala, narta'ihi, yang aku menggembala, hi, terhadap mar'an, wa ghairu ma'ika, dan selain air kamu, ma'an, air. Ya kan? Jadi artinya ya Allah itu memiliki gitu loh ya. Allah itu memiliki tempat-tempat gembala selain tempat gembalaanmu gitu. Di mana saya itu menggembala di sana. Begitupun Allah itu memiliki selain air-air yang milikmu. Itu artinya gini, maksudnya itu syair di sini itu ya, bahwa kamu jangan punya pandangan bahwa tempatmu itu ya hanya kamu yang punya gitu. Misalkan punya golep, tempat golep atau tempat penggembalaan kambing gitu kan, ya rumputnya hijau gitu ya untuk menggembala kambing. Nah, ya di situ adalah tempat penggembalaanmu gitu. Tapi Allah memiliki jauh dari sekedar tempat penggembalaanmu.
Artinya dan aku katanya itu menggembala di tempat selain tempat penggembalaanmu gitu. Nah, begitupun airmu gitu. Selain airmu juga ada air-air yang lain dan itu adalah milik Allah gitu loh. Jadi artinya hendak dikatakan bahwa pikiran kita itu jangan sempit gitu loh. Jangan seperti katak dalam tempurung. Tuh, oh iya, hanya di sini adalah tempat penggembalaan, hanya di sini tempat air, sumberan air, tempat hanya di sini tempat sumberan rezeki. Ya jangan seperti itu, di tempat-tempat yang lain pun gitu. Ada tempat penggembalaan, ada tempat yang banyak rumputnya. Di tempat-tempat yang lain tuh banyak air melimpah gitu. Bukan hanya air itu ada di tempatmu saja, bukan hanya rumput hijau itu bukan hanya ada di tempatmu saja. Di tempat-tempat yang lain rumput nan hijau itu banyak melimpah. Air pun bukan hanya di tempatmu ada, tapi tempat-tempat yang lain pun ada. Sebagaimana rizki gitu. Ya, sumber rizki itu tidak hanya ada di tempatmu saja, tapi sumber rizki itu ada di mana-mana gitu. Jadi kadang orang kalau sudah ada di zona nyaman di satu tempat sumber rizki, dia takut untuk passing over atau untuk mencoba untuk meninggalkan tempat di mana dia punya sumber rizki di situ, karena dikira di luar sana tidak ada sumber-sumber rizki yang lain, padahal sangat banyak sumber rizki di tempat-tempat yang lain gitu. Itu maksudnya begitu. Innalillah jaya, karena rumput nan hijau, air yang melimpah di tempatmu ataupun di tempat manapun, rizki pun demikian, itu lillahi, milik Allah. Jadi Allah lah yang akan menjamin semuanya. Innalillahi, sesungguhnya bagi Allah, ya, bil bariyati, di dalam alas itu hutan belantara, lutfan itu ada kelembutan, ada welas asih, sabako yang mendahului, lutfan itu al ummahat, terhadap ibu, wal aba, dan bapak. Ya kan, jadi baria itu alas, ya kan, yaitu ada kelembutan yang mendahului ibu dan bapak. Artinya kelembutan itu yang Allah miliki, yang menyebar. Tumal yakun, supaya ada ghalibu ataihi, banyaknya pemberiannya man, lillahi, karena Allah ta'ala, mahalur Allah, wa aksaru qasdihi, dan lebih banyak-banyaknya tujuannya man, ibtigha'a ma, meraih sesuatu, indallahi, di sisi Allah azza wa jalla. Jadi ya kemudian seseorang itu memberi bantuan, pertolongan, ya kan, atau sedekah ataupun pemberian apapun itu supaya tujuannya adalah karena Allah dan mencari sesuatu yang mulia yang ada di sisi Allah. Kalladzi, sebagaimana seseorang, hakahu, yang menceritakan hu terhadap alladzi, Abu Bakar an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Apa yang diceritakan, anna a'robian, sesungguhnya orang A'robi. A'robi ini
Badui gitu, orang Arab Badui. Atahu itu A'robi itu datang terhadap Umar. Faqala, kemudian A'robi berkata, ya Umar, wahai Umar, ya kan, al khair ujizatal jannata, al khair kebaikan, ujizata kamu semoga diberi balasan, al jannata sorga, uksu berilah sandangan kamu, berilah pakaian kamu, bunyati terhadap anak perempuan kecilku, wa ummahanihi dan terhadap ibunya Bunyati, ya kan. Jadi ada A'robi itu orang Arab Badui yang datang dari pedalaman Arab, datang menemui Umar bin Khattab. Lalu kemudian, wahai Umar, ya kan, berbuat baiklah kamu, katanya gitu ya kan. Karena kalau kamu berbuat baik, kamu akan diberi sorga. Yang dimaksud berbuat baik itu apa? Berilah pakaian, sandangan pakaian kepada anak-anak perempuanku dan kepada ibunya anak-anakku, kayak gitu. Wakun, dan jadi adalah kamu ada lana bagi kami minaz zamani, ya kan, dari buruknya masa, junnahu menjadi penghalang, aksim saya bersumpah billahi demi Allah, la taf'alannahu maka kamu sungguh berbuathu terhadap uksu bunyati wa unkahu, ya kan? Jadi kami ini mengalami masa yang buruk, gitu, ya. Jadilah kamu sebagai solusinya, itu maksudnya. Jadilah kamu sebagai blokade atau penghalang bagi berjalannya masa yang buruk ini, itu. Saya bersumpah demi Allah, itu. Kamu telah sudah melakukan itu, berupa kamu memberi pakaian kepada anak perempuanku dan kepada ibunya, katanya gitu. Qala, kemudian berkata Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar, fa in lam af'al, maka ketika aku tidak melakukan, yakunu ada madza, apa? Ya ketika aku lakukan apa nanti? Bagaimana jadinya? Kata naga bonar, apa kata dunia, gitu kan? Apa kata dunia, gitu. Faqala, kemudian berkata A'robi, idzan, ketika fa'in lam taf'al, Aba Hafiz, wahai Umar, Aba Hafiz, la adhabannahu, maka sungguh saya akan pamit, gitu, maksudnya pergi, berpindah. Jadi maksudnya Umar mengatakan kepada A'robi itu, ya kalau saya tidak melakukannya, maksudnya kalau saya tidak memberi pakaian kepada anak perempuan dan ibunya, bagaimana, gitu.
Apa kata dunia ya? Ya bagaimana gitu. A'rabi mengatakan, ya sudah, wahai Aba Hafs Umar, kalau begitu ya saya akan pamit pergi gitu, meninggalkanmu gitu. Faqala, kemudian Umar berkata, fa idza dhahabta, maka ketika kamu pergi, yakunu, maka ada mada, sesuatu. Ya ketika kamu pergi apa jadinya? Faqala, kemudian A'rabi menjawab berkata, yakunu, ada, an hali, dari keadaanku, latas alannahu, itu sungguh kamu dimintai hu, terhadap hali, ditanya tentang keadaanku, yauma, di suatu hari, takunu, ada, al-a'tiyatu, pemberian, habbahu, menangis. Oh gitu. Yakunu an hali latas alannahu yauma takunul a'tiyatu habbahu, katanya gitu. Ya kamu ya kan akan ditanya tentang keadaanku suatu hari nanti gitu. Ya kan dan itu akan menangis gitu. Ya ini sedih sekali ya. Wa mauqiful mas'uli, sikapnya orang yang diminta, bainahunnahu, di antaranya a'tiyat, pemberian, imma, ada kalanya ila narin, kepada neraka, wa imma jannatin, ada kalanya kepada sorga. Oh, jadi suatu hari nanti itu pemberian itu akan menjerit, menangis katanya. Jadi, nah sikapnya orang yang dimintai pertolongan, dimintai bantuan, dimintai ya, itu berada di antara apakah dia akan ke neraka ataukah dia akan ke surga gitu. Ini A'rabi yang mengatakan, orang yang orang Arab yang dari pedalaman itu. Fabakia, kemudian menangis Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Umar, hatta ihtallat, sehingga ngelempreh lunglai, lihyatuhu, jenggotnya Umar. Jadi A'rabi, orang Arab pedalaman Badui itu mengatakan seperti itu. Ya suatu saat nanti kalau kamu tidak memberi bantuan pakaian kepada putriku, kepada ibunya, maka kamu akan ditanya gitu. Karena orang yang dimintai pertolongan itu ada kalanya dia akan ke neraka dan ada kalanya dia akan ke sorga. Nah, lalu kemudian Umar mendengarkan perkataan A'rabi, orang yang Badui itu, menangis, tersentuh hatinya, menangis, dan jenggotnya yang ya kan Umar kan terkenal garang, gagah dan berani, jenggotnya selalu tegang, lalu kemudian lunglai, jenggotnya pun lunglai gitu, menangis gitu, meneteskan air mata. Tsumma qala, kemudian Umar berkata, ya gulam, wahai anakku, wahai gulam itu anak kecilku, a'tihi,
kamu berilahi terhadap A'rabi komisi terhadap ya pakaianku ini, hada yaitu komis, lidzalikal yaum karena hari kiamat, hari kiamat maksudnya, la li syairihi bukan karena syairnya, bukan karena syairnya A'rabi, karena tadi itu A'rabi dengan menggunakan kalam syair. Amma ingatlah wallahi demi Allah, la amliku saya tidak memiliki ghairahu terhadap selain komis, ya kan, pakaian. Nah jadi wahai anak kecil, jadi Umar setelah menangis itu, wahai anak kecil berikanlah pakaianku ini untuk A'rabi, untuk orang Badui itu, ya kan, lidzalikal yaum karena demi hari di mana nanti kita akan berjumpa untuk mempertanggungjawabkan amal kita itu. Tapi bukan karena saya memberi pakaian ini, bukan karena syairnya yang indah dan menyentuh hati gitu. Ingatlah katanya, wallahi demi Allah gitu kan, la amliku ghairu, saya tidak memiliki selain pakaian ini. Jadi pakaian yang ada di badannya Umar itu langsung dicopot, langsung diberikan sambil menangis, sambil meneteskan air mata. Wa idza kana, dan ketika ada al-ata'u pemberian ala hadal wajhi atas inilah jalan, khala atau itu sepi, min talabi jazain dari mencari balasan, wa syukrin dan rasa syukur, wa aro dan atau itu sepi, an imtinanin dari apa? Dari ngebangkit kalau bahasa ini ya, ngundat-ngundat atau mengungkit-ungkit. Tidak ada sepi dari mengungkit-ungkit, wa nasrin dan menyebarkan, mempublikasikan. Fakana maka ada dalika yaitu al-ata asyrafu lebih mulia lil badili bagi orang yang memberi, wa ahna'u dan lebih hina lil qabili bagi orang yang menerimanya. Ya kan. Jadi pemberian, ya kan. Nah ini pemberian yang tanpa ada pamrih itu. Khala min talabi jaza, tanpa ada pamrih, tanpa ada modus, tanpa mencari balasan, tanpa mencari apresiasi, tanpa dipublikasikan gitu. Nah pemberian yang semacam ini adalah pemberian yang lebih mulia bagi orang yang memberinya, tapi lebih hina bagi orang yang menerimanya gitu. Jadi kan makanya ada semacam kalau orang zaman dulu ya, dan zaman sekarang juga mestinya itu ada sodaqah siri. Sodaqah siri itu sedekah tapi namanya tidak terpublikasi, tidak dipopulerkan, dan tak terasa gitu. Ya misalkan kalau di ini di Jawa ya, atau di daerah-daerah yang lain itu biasanya sodaqah siri itu kita bikin tanah kita dibikin jalan. Ya kan, dibikin jalan umum, atau tetangga kita, biar tetangga kita punya akses ke jalan besar, kita bikin jalan pakai tanah kita misalkan, atau kita bikin, ya itu kan tidak terasa, dan orang lupa misalkan bahwa itu
tanah kita, dia gunakan lalu lalang. Nah, itu sedekah siri gitu. Wa amal mu'ti, adapun orang yang memberi, idza iltamasa, ketika mu'ti itu mencari, ya kan, mengharapkan bi'ataihi, dengan pemberiannya mu'ti, al jazaa, terhadap balasan. Jadi ketika orang memberi tapi ada modus, ada tujuan agar mendapatkan balasan. Wa talaba, dan mu'ti itu mencari, bihi, dengan atau asyukra, terhadap rasa syukur, apresiasi gitu ya. Wa tsanaa, dan pujian dari orang lain gitu. Fahuwa, maka mu'ti itu khorijun, itu keluar, orang yang keluar bi'ataihi, dengan pemberiannya mu'tin, an hukmis sakhoi, dari hukum orang yang dermawan. Artinya kalau orang yang memberi tapi tujuannya ada modus dapat balasan, modus untuk dipublikasikan, ada modus untuk diapresiasi lalu kemudian dipuji, ya, maka dia bukan termasuk orang yang dermawan, kayak gitu. Artinya dia keluar dari orang yang keluar dari orang yang tergolong dermawan gitu. Ya, bukan orang yang dermawan lagi katanya. Ya karena dia ada timbal baliknya gitu. Dia memberikan bantuan, tapi dia mendapatkan sesuatu yang lain, yaitu publikasi, lalu kemudian apresiasi, pujian gitu, dan balasan. Li'annahu, karena sesungguhnya mu'ti, intolaba, ketika mencari, mu'ti itu bihi, dengan ato, asyukro, terhadap syukur, maksudnya diapresiasi orang, wathana, dan pujian. Karena maka ada mu'ti itu sohiba sum'atin, ya kan, ya orang yang ya ingin didengar oleh orang lain bahwa dia itu orang yang suka memberi gitu, suka membantu gitu. Wariaan dan ria, itu pamer gitu, ya kan. Jadi orang yang ria dan pamer itu bukan termasuk orang yang dermawan gitu. Wa fi hadaini, dan di dalam keadaan sum'ah dan riya ini, minad dzammi, ya termasuk hina, wa sum'ati, dan sum'ah gitu. Ya selalu ingin didengar, diketahui oleh orang lain, sesuatu yunafi, yang menafikan ma itu as-sakho'a, terhadap kedermawanan. Jadi ini karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, ya kan, mendapatkan sanjungan dari orang lain, itulah yang menghilangkan sifat kedermawanannya gitu. Wa in tolaba, dan ketika mu'ti itu mencari, maksudnya orang yang memberi itu bihi dengan atau al jazaa, terhadap balasan. Karena maka ada mu'ti itu tajiron, ya pedagang, mutarabbihan, yang mencari keuntungan gitu kan. La yastahiqu, yang mu'ti itu tidak berhak hamdan, terhadap pujian, wala madhan, dan tidak berhak untuk sanjungan, ya kan. Jadi kalau orang memberi bantuan
memberi pertolongan, tapi ada tujuan, ada udang di balik rempeyek, ada modus ingin mendapatkan balasan, meskipun balasannya itu sifatnya non materi, ya misalkan prestis, misalkan pujian, balasannya itu misalkan non materi kan. Nah itu sama, dia sejatinya dia adalah pedagang yang ingin mencari keuntungan. Dia misalkan membantunya pakai materi, tapi keuntungannya imateri, ya karena itu sama saja, sama seperti orang yang sedang berdagang gitu. Jadi tidak berhak untuk mendapatkan sanjungan, tidak berhak untuk mendapatkan pujian, karena dia sudah mendapatkan pujian dalam pengertian yang dia inginkan, pujian, sanjungan, dan itu sudah setimpal. Berarti kan dia memberi bantuan, tujuannya untuk mendapatkan sanjungan, dia dapatkan sanjungan itu. Nah berarti kan sebenarnya dia memberi bantuan itu sama saja sedang membeli sanjungan gitu kan, sedang membeli pujian dari orang lain gitu. Faqad qala, dan sungguh berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Abbas, fi ta'wili qaulihi ta'ala, dalam ta'wil firman Allah Ta'ala, mahalur Allah, wala tamnun, makanya Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wala tamnun tastaksir, wala tamnun janganlah kamu memberi, tastaksir yang tujuannya kamu ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak gitu. Innahu, sesungguhnya mukhatab ini, alladzi adalah seseorang, yu'ti yang alladzi itu memberi, atiyatan terhadap pemberian, yaltamisu yang alladzi itu mencari, bihi dengan atiyah, afdolu terhadap sesuatu yang lebih utama, minha dari alladzi, ya kan? Jadi wala tamnun taksir itu tafsirannya Ibnu Abbas adalah orang yang memberi sesuatu, yaitu berupa bantuan, berupa pertolongan, tapi tujuannya ya ada modus, ingin dia mendapatkan sesuatu yang lebih utama, lebih baik dari yang dia berikan gitu. Jadi meskipun balasannya itu yang bersifat imateri gitu, yaitu wala tamnun tastaksir gitu. Wa kana, dan ada Hasan Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Hasan Basri, salah satu sufi, gurunya Rabi'atul Adawiyah. Yaqulu, Hasan Basri berkata, fi ta'wili dzalik, dalam tafsir firman Allah wala tamnun tastaksir tadi, la tamnun, janganlah kamu memberi, maksudnya bi'amalika, dengan amalmu, tastaksir, yaitu kamu ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak, ala rabbika, atas Tuhan kamu. Ini beda penafsiran. Kalau Ibnu Abbas itu penafsirannya adalah pemberian dalam pengertian relasi antar manusia gitu. Jadi manusia yang satu memberikan bantuan kepada yang lainnya, tapi ada tujuan agar dapat sanjungan gitu ya. Tapi Hasan Basri menafsirkan la tamnun tastaksir itu adalah relasi antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kata Hasan Basri, janganlah kamu memberikan amalmu, ya kan, yang tujuannya adalah mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Tuhanmu. Itu, ini menarik.
Jadi kan kalau Rabi'atul Adawiyah itu beramal, beribadah itu kan tidak ingin mencari sorga atau tidak takut terhadap neraka, tidak ada keinginan, tapi dia yang ia inginkan adalah cintanya kepada Tuhan gitu, kepada Allah. Nah, begitupun Hasan Basri itu menganjurkan amalmu janganlah kamu berikan amalmu itu lalu tujuannya untuk mendapatkan balasan lebih banyak dari Tuhan. Demikian pengajian pada malam hari ini. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.